Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjadi umat yang selalu mendapatkan hidayah darinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Beliaulah panutan dan menjadi suri tauladan sepanjang masa. Hadirin yang berbahagia, pendidikan bertujuan untuk membentuk seseorang menjadi lebih baik. Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, utamanya generasi muda saat ini. Ia tidak memandang status yang melekat pada diri kita. Apakah itu seorang petani, pedagang, seorang ibu rumah tangga, guru, semuanya dituntut untuk belajar. Sebab pendidikan akan menjadi penentu bagi kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, baik itu di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Miris rasanya Bapak Ibu melihat generasi saat ini. Punya masalah, larinya ke obat-obatan, minuman keras. Cinta ditolak, dukung bertindak. Pas putus cinta, larinya karena bunuh diri. Miris rasanya Bapak Ibu melihat generasi saat ini. Punya masalah, larinya ke minuman keras, obat-obatan. Cinta ditolak, dukung bertindak. Pas putus cinta, matinya karena bunuh diri. Pergaulan bebas merajalela tanpa mengenal tempat dan waktu. Akhirnya, nikah muda karena salah pergaulan. Istri tidak tahu masak, berakhir dengan talak perceraian. Sungguh, suaminya tidak tahu akhlak. Penganiayaan anak terhadap orang tua marak terjadi. Bahkan, ada anak yang tega membunuh orang tua kandungnya sendiri hanya karena masalah sepele. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang menyebabkan semua ini bisa terjadi, Bapak Ibu hadirin? Ini disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang pendidikan agama. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Peran Pendidikan Agama dalam pembentukan karakter yang religius. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peran pendidikan agama bertujuan agar anak-anak kita, generasi muda saat ini, dapat mengetahui tentang ajaran-ajaran Islam serta ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan ini seharusnya ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Sebab jika pendidikan agama ini ditanamkan sejak dini, maka ia akan tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang Islami. Pergaulan akan terkontrol, akhlak baik akan menonjol, terhindar dari pergaulan bebas, serta tidak mudah terpengaruh dengan perkembangan zaman. Kalau dipikir-pikir, Bapak Ibu hadirin, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci tanpa dosa, dan tidak mengetahui apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan ia memberimu penglihatan, pendengaran, dan hati nurani. La'allakum tashkurun. Agar kamu bersyukur. Maka dari itu, gunakanlah pendengaran kita untuk mendengar hal yang baik. Gunakanlah penglihatan kita untuk melihat hal yang baik. Dan gunakanlah akal dan pikiran kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, manfaat dari pendidikan agama dan pembentukan karakter yang baik untuk generasi saat ini yaitu agar mereka mampu mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupannya. Maka, untuk membentuk karakter yang baik itu, dibutuhkan peran penting dari kedua orang tuanya. Sehingga, marilah menjadi orang tua yang baik, orang tua yang mampu memberikan contoh tauladan yang baik untuk anaknya. Sebab, susah memang membentuk anak menjadi soleh jika orang tuanya sendiri menjadi orang tua yang salah. Salah dalam mendidik, salah dalam berperilaku, salah dalam memberikan contoh tauladan untuk anaknya. Sangat sulit membuat anak rajin dan pandai membaca Al-Quran jika orang tuanya sendiri tidak tahu mengaji. Tidak mudah membuat anak menjadi rajin beribadah dan bersolat berjamaah di masjid jika orang tuanya sendiri solat berjamaahnya hanya pada hari Jumat dan hari raya Islam saja. Mustahil orang tua mampu mengajarkan ajaran-ajaran nilai agama untuk anaknya jika orang tua itu sendiri belum paham tentang nilai-nilai tersebut. Padahal anak adalah investasi, anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia. Jadi, faktor utama yang menyebabkan anak-anak salah dalam bergaul ialah orang tua itu sendiri. Orang tua yang kurang perhatian, orang tua yang kurang pengawasan terhadap anaknya, utamanya mengenai tentang pendidikan agama. Perhatian bukan hanya mampu memberikan nafkah untuk anak, bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan anak-anak kita, bapak ibu, tapi lebih dari itu. Yang terpenting ialah bagaimana orang tua mampu menanamkan nilai-nilai agama untuk anaknya sejak dini. Oleh karena itu, peran orang tua dalam pembentukan karakter yang baik untuk anak sangatlah dibutuhkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin," setiap anak yang lahir, "yuladu 'alal fitrah," dilahirkan dalam keadaan fitrah. "Fa'abawahu yuhawwidanihi," dan orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, "au yumajjisani," atau Majusi, "au yunassirani," atau Nasrani. Jika orang tua tidak mampu menanamkan pendidikan agama untuk anaknya, jika orang tua tidak mampu membentuk karakter yang baik untuk anaknya, karena keterbatasan ilmu dan waktu, maka jalan terbaik ialah memasukkan anak-anak kita ke dalam sekolah agama. Di pesantren, kami diajarkan bukan hanya tentang pengetahuan agama, namun juga dibekali tentang ilmu pengetahuan umum. Audio.